Dan selama ini kita sering terjebak oleh pikiran konyol. Cuman karena mereka tidak bisa idgham biguna, idgham bilaguna. Padahal mereka menciptakan pesawat langsung masuk neraka. Dan kalian-kalian yang sudah bisa nun ketemu lam, bukan man, malam, malam. Masuk surga? Nggak bikin apa-apa? Saya hanya mengingatkan kita semua, yuk mulai tidak mencemooh siapapun. Bapak Ibu, pernah jatuh, tulang retak? Pernah? Ada? Oke. Oh, Pak Casikun, retak sebelah mana? Oke. Operasi ya? Oh enggak? Terus tahu tulang retak gimana? Iya patah. Tahu itu patah gimana? Di ronsen kan? Di ronsen. Ronsen itu nama orang. Ronsen itu nama orang Jerman. Siapa? Dia yang menemukan hukum alam. Yang ditemukan oleh dia namanya sinar X. X-ray namanya. Yuk kita lihat. Gara-gara ada X-ray ditemukan, segala macam penyakit yang tidak kelihatan dengan mata kasat mata, bisa ketemu. Betul? Sekarang teknologi udah naik lagi. USG. Dengan menggunakan gelombang mekanik. Namanya fonon. Kalau X-ray itu namanya foton. Itu teknologi. Terbantu enggak? Dokter itu tidak mau mengoperasi sebelum yakin berapa banyak tulang yang retak. Apakah harus digip atau tidak? Betul? Gara-gara apa? X-ray. Jujur ya, orang yang menemukan X-ray ini kaya. Kenapa dia kaya? Karena dia menggunakan semua potensi kecerdasan yang Allah berikan pada dirinya untuk suatu penemuan. Dan penemuannya diaplikasikan dalam teknologi sehingga teknologi memudahkan dunia kedokteran. Bayangkan dengan adanya X-ray. Yang bengek langsung ketemu. Oh, itu ada masalah, ada flex di paru-parunya. Kan begitu? Coba. Yang ada batu di ginjalnya, oh ketemu. Ada batu di ginjal. Sudah, sekarang bisa dilakukan tindakan untuk mengeluarkan batu itu. Semua itu tidak akan pernah lahir kalau tidak ada cinta. Dan mengapa mereka menemukan itu? Mereka belajar. Apa yang mendorong mereka belajar? Kekuatan positif yang ada pada dirinya, ingin hidupnya berguna bagi sesama. Saya pernah mewawancarai seseorang dalam sebuah pesawat, mau umroh. Pak, oh di mana? Gak saya sebut namanya ya. Asalnya gak saya sebut. Umroh ya Pak ya? Umroh. Bapak tahu gak dulu Pak, sebelum ada pesawat, kalau kita mau umroh itu 40 hari Pak. Bisa sampai 3 bulan naik kapal laut. Iya. Ini yang bikin pesawat ini siapa? Amerika. Ini orang yang bikin pesawat ini berjasa nggak Pak? Hanya untuk mengakui kalau itu berjasa. Berat sekali. Karena perbedaan keyakinan. Karena merasa keyakinan dia yang paling segalanya.
Dan kalau dia menjalankan keyakinan itu, udah dijamin masuk surga. Ini paradigma yang harus diubah, Bapak Ibu. Karena selama ini terkadang kita terlalu overconfidence dengan keyakinan kita sendiri. Akibatnya apa? Kita tidak mau introspeksi diri. Padahal sudah begitu banyak ya produk teknologi yang menolong kita, betul nggak? Yang memudahkan kehidupan kita, dan kita tidak mau mengakuinya. Ada yang punya HP, di HP-nya ada Quran 30 juz. Berarti HP-nya Bapak Ibu hafal Quran dong. Nanti yang akan masuk surga pemilik HP-nya atau HP-nya? Baru hafal beberapa ayat aja udah sombongnya kayak apa? HP aja hafal 30 juz nggak sombong. Betul nggak? Maaf ya. Sekarang ini dunia bukan butuh para penghafal. Butuh para pengamal. Orang yang bisa mengimplementasikan petunjuk-petunjuk ilahi ini dalam kehidupan. Sehingga hidup ini menjadi sejahtera, damai, saling menyayangi, silih asa, silih asi, silih asu, silih wawangi, tidak merendahkan siapapun. Itu yang dibutuhkan sekarang. Saya tentu saja tidak mengatakan yang hafal itu buruk, tidak. Tapi hafal itu dalam dunia pendidikan itu baru masuk keterampilan berpikir yang paling dasar. Itu C1 namanya itu. Sedangkan keterampilan berpikir manusia yang dikembangkan itu ada 6. Yang pertama menghafal atau mengingat. Yang kedua memahami. Yang ketiga menerapkan. Yang keempat menganalisis. Yang kelima mengevaluasi. Yang keenam mencipta atau mensintesa. Karena apa? Pengetahuan hafalan tidak akan pernah bisa menolong. Yang bisa menolong adalah pengetahuan yang diimplementasikan. Jadi, kalau baru hafal, belum apa-apa. Karena tugas kita adalah menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, sampai mensintesa. Sehingga pengetahuan itu menjadi matang dan siap diimplementasikan. Yuk, sudah berapa tahun hafal Bismillahirrahmanirrahim? Saya nanya jujur. Sudah berapa tahun hafal Bismillahirrahmanirrahim? Sudah berapa tahun? Oke. Sudah berapa tahun hafal Alhamdulillahirrahmanirrahim? Oke. Sekarang kita cek ya. Kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sadar dengan kalimat itu? Oke. Kita cek, sadar enggak? Kalau mengatakan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berarti saya dalam kehidupan ini membawa visi dan misi Allah. Berarti saya dalam kehidupan ini membawa rencana besar Allah. Untuk menyampaikan cinta kasih Allah di semesta ini, agar saya menjadi kepanjangan tangannya, menyampaikan Rahman dan Rahimnya Allah. Pertanyaan saya, betul gitu? Sudah menjadi wakil Allah, menyampaikan Rahman dan Rahimnya Allah? Jujur ya? Nah itulah hafalnya dari dulu. Implementasinya nggak ada. Nah tambah lagi dengan kesadaran yang lebih dalam. Kalau saya di sini wakil Allah, berarti saya harus mewakili sifat-sifat Allah. Wah, tambah berat lagi. Coba saya tanya. Kalau Allah menyayangi kita karena kebaikan kita? Bukan. Dia menyayangi kita karena dia memang maha cinta. Cintanya tak tanpa batas. Karena cintanya tanpa batas, maka dia menyayangi kita. Makanya apapun perilaku kita, dia tetap menyayangi kita.
Dia tidak akan pernah menyediakan tempat untuk membakar hamba yang dicintainya. Oke? Nah, sekarang sudahkah kita mewakili sifat-sifatnya? Sedangkan Allah di Quran mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Jadi sesuatu dikatakan perbuatan baik kalau melakukannya seperti Allah melakukan kepada kita. Jujur sekarang. Bapak Ibu melakukan kebaikan seperti Allah melakukan kebaikan pada kita? Tanpa keinginan, tanpa muatan. Orang mau jahat sama saya, orang mau baik sama saya akan tetap baik sama dia. Seperti Allah baik pada saya. Gitu? Nah, mulai kerasa bohongnya? Mulai kerasa bohongnya? Apalagi alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji habis buat Allah. Tuhan sang keberadaan. Suka pengen disanjung? Suka marah ketika orang lain tidak berterima kasih pada kamu? Wah, hebat ini. Udah luar biasa ini. Berarti alhamdulillahnya sudah beres. Katanya segala puji habis buat Allah. Kalau habis buat Allah kan gak ada buat saya. Coba, 2 kalimat itu saja kalau diimplementasikan dalam hidup. Hadirin, tidak ada pasea. Tidak ada konflik. Kenapa? Saya datang ke dunia ini untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah, Rahman dan Rahimnya Allah. Saya adalah tangan Allah. Saya tidak berjasa. Yang berjasa adalah Allah. Kalau saya memberi, yang memberi bukan saya. Yang memberi adalah Allah. Makanya segala puji habis buat Allah. Terapkan dalam hidup. Kalian pasti bahagia. Gak usah 30 juz. 2 kalimat itu saja saya praktekkan dalam hidup. Saya praktekkan dalam hidup. Ya, dalam hidup. Ada orang yang jahat sama saya tetap baik sama dia. Malah suatu saat akan malu. Melihat kebaikan kita. Sudah digitukan, diginikan. Tetap kita baik sama dia. Apa yang terjadi? Kita dianggap orang aneh. Betul nggak? Sabar-sabar teuing. Tuh. Padahal sabar itu cirinya tak berbatas. Sabar itu bisa menerima semua orang tanpa syarat. Itu sabar. Coba. Al-Fatihah gak usah 1 surat. Bismillah, Alhamdulillah. Terapkan dalam hidup. Udah membuat kita bahagia. Apalagi kalau 30 juz. Di mana letak kekurangan kita? Karena kita cuman hafal. Hafalnya di mana? Di kesadaran apa di mulut? Nih, sini. Malah sibuk ngurusi bacaannya. Bis. Tipis. Bis. Millah. Tarkik. Tarkik millahi. Sibuk ngurusi itu. Bukan ngurusi implementasinya. Iya, karena kita tuh terlalu sibuk pada hal-hal yang kurang tepat. Padahal bismillahirrahmanirrahim surat bukan? Surat bukan? Ada pesan gak di dalamnya? Lebih dalam lagi kalau ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Apa saya layak mewakili Allah? Sementara saya kenal juga enggak. Kan gak mungkin kita itu ditunjuk menjadi wakil atas nama seseorang yang orang itu tidak kita kenal. Mungkin gak Pak Gubernur tiba-tiba nunjuk masyarakat. Tolong ya wakili saya datang ke satu tempat. Gak mungkin dong. Paling wagub, sekda, atau kepala dinas mana saja. Pasti yang akan mewakili dia adalah orang yang kenal sama dia. Betul gak? Dan ketika dia mewakili dia, tidak boleh dia mewakili
ambisinya, keinginannya, dia harus mewakili seutuhnya yang diwakili. Jujur ya, kalau kita bicara seperti itu. Apakah kita dalam hidup ini sudah betul-betul mewakili Allah? Berani mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya jelaskan gini, mungkin mikir-mikir mengucapkan itu ya. Selama ini udah kayak ke dapur, Bismillah. Cikene, baru aja baca Bismillah. Marah-marah. Betul nggak? Tiap hari masak kayak gini. Keluar tuh kata-kata tidak penting dari mulutnya. Baru aja bilang Bismillah. Jujur ya, tadi dari rumah bilang Bismillahirrahmanirrahim, bilang. Ketika di jalan ada yang menghalangi, marah. Ada yang nyenggol sepeda motor, marah. Jadi cuma sekedar keluar dari mulut dan setelah itu lupa. Ya Allah. Itulah pentingnya kita waspada, mawas diri, sadar setiap saat. Terus terang ya, hadirin. Saya pernah berada pada situasi tidak berani mengucapkan kalimat itu. Pernah berada pada situasi saya tidak berani mengucapkan kalimat itu. Bukan saya tidak syar'i. Saya tahu hadisnya. Kullu amrin tibalin la yubda'u fi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan basmalah putus tidak menjadi amal. Hadisnya saya hafal. Tapi saat itu berada pada situasi saya tidak berani mengucapkan itu. Saya harus menata diri dulu. Sampai saya selaras dengan dia. Sampai saya di dunia ini menyadari seutuhnya kalau saya datang ke sini untuk menjadi wayangnya Allah. Biarkan sang dalang menggunakan saya. Saya berani mengucapkan kalimat itu setelah letting go. Saya betul-betul bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidup ini tanpa penilaian. Tanpa terjebak benar salah, tanpa terjebak baik buruk. Saya menerima semua orang apa adanya, baru saya berani mengucapkan kalimat itu. Saya lama menata diri saya dulu sebelum saya mengucapkan kalimat itu. Hadisnya dari kecil saya udah hafal. Udah hafal. Itu cara saya melatih diri saya, hadirin. Sehingga kalau saya berbicara itu ya dengan tanggung jawab. Kan lucu ya sekarang ini banyak orang yang menyampaikan sesuatu yang seakan-akan itu kebenaran. Padahal dia sendiri tidak percaya dengan yang dia sampaikan. Makanya dia terkejut, kok orang lain bisa percaya sama dia. Betul nggak? Belum menangkap ya? Banyak orang yang menyampaikan sesuatu pada orang lain. Yang dia sampaikan itu seakan-akan itu adalah kebenaran. Sementara dia sendiri tidak percaya pada yang dia sampaikan. Makanya dia terkejut. Kok orang lain bisa percaya sama yang dia sampaikan? Banyak yang kayak gitu? Banyak. Yang percayanya diantaranya kalian. Saya kasih tahu. Dia sendiri yang menyampaikan tuh gak percaya sama yang disampaikan oleh dia. Loh kalian bisa percaya sih? Makanya iman itu bukan sekedar percaya. Tapi mengerti. Dan mengalami sendiri. Itu. Yuk kita baca hadis. Hadis ini sudah dikenal. Ini hadis riwayat Ahmad. Ya, At-Tabrani, Ad-Daruqutni. Hadis ini sudah banyak. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi manusia yang terbaik itu yang bermanfaat. Yuk kita balik lagi ke sini. Tanya diri kita.
Apa sih manfaatnya saya di kehidupan ini? Jangan terlalu mengagung-agungkan soal keyakinan, sementara kita sendiri tidak yakin dengan keyakinan kita. Kita harus firm mengambil jalan yang kita yakini, tanpa harus menyalahkan pilihan jalan orang lain. Saya mengambil pilihan jalan saya adalah Islam. Saya meyakini kalau jalan saya adalah jalan yang terbaik, tanpa harus menyalahkan pilihan jalan orang lain. Bahkan saya belajar tradisi yang lain. Ternyata begitu kita belajar persamaan, yang ada di sini adalah toleransi. Bukan merasa paling benar. Dan tidak usah merasa orang lain sebagai ancaman. Karena tidak ada yang berbahaya di luar diri kita, kecuali kebodohan kita sendiri. Makanya agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Karena tidak ada orang lain yang bisa jahat kepada kita. Clear? Oke. Jadi manusia yang bermanfaat itu seperti apa? Nih, saya berikan beberapa indikasi. Satu, dalam dirinya ada panggilan kemanusiaan. Masih ingat pernah terjadi pandemi? Masih ingat ya? Merubah pandemi menjadi endemi itu perlu apa? Vaksin. Betul? Masih ingat siapa yang bikin vaksin? Kalian masih memikirkan keyakinannya apa yang bikin vaksin itu? Gak ada. Apapun yang disuntikan kepada kita, yang penting kita selamat dari corona saat itu, no problem. Betul? Kenapa mereka mau meneliti sampai menemukan vaksin? Kenapa? Panggilan kemanusiaan. Jujur ya, nilai manusia terletak pada kemanusiaan. Orang yang dalam dirinya masih ada kemanusiaannya, pasti dia akan selalu terpanggil. Lihat orang susah, pengen menolong, panggilan kemanusiaan. Lihat orang bodoh, ingin menolong supaya dia sekolah, panggilan kemanusiaan. Jujur, apakah masih ada panggilan kemanusiaan dalam diri kita? Saya percaya, orang yang hidupnya hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli pada orang lain, semakin ego, semakin hilang sifat kemanusiaannya. Dia tidak mungkin terpanggil. Lihat orang susah pun malah diceritakan kesusahannya, bukan ditolong. Hadirin, saya punya namanya BSI Peduli, Bumi Spiritual Isbatul Yakin Peduli. Isinya apa? Setiap bulan kita menggelontorkan uang untuk menolong orang-orang yang anaknya tidak bisa bayar sekolah, orang tuanya tidak bisa makan, orang tuanya sakit tidak bisa keluar dari rumah sakit. Yuk ikut saya. Kita akan menemukan kebahagiaan di situ. 100.000, 200.000, 300.000. Kalau dikumpulkan semua dengan penuh tanggung jawab, banyak orang yang bisa kita tolong. Maaf. Saya transfer 300. Baca WA-nya. Sepanjang ini WA-nya. Saya bisa membayangkan orang yang nulis WA itu kepada saya. Air matanya berurai seperti apa. Karena apa? Baru saja anaknya mau dikeluarkan dari sekolah. 300.000. Yang uang di saku kita mungkin tidak berguna. Tetapi ketika kita berikan kepada mereka, luar biasa. Panggilan kemanusiaan. Hadirin, saya bikin gedung ini, di depan masjid ini. Panggilan kemanusiaan. Karena saya waktu tinggal di sini, begitu banyak orang-orang yang tidak bisa sekolah di sini. Saya bikin sekolah gratis di sini. Panggilan kemanusiaan. Yuk sekarang tanya pada diri kita. Adakah dalam diri kita panggilan itu? Apakah kita merasa terpanggil dengan itu? Saya kasih tahu. Kalau Anda semua masih merasa terpanggil dengan semua itu, berarti Anda
masih layak disebut manusia. Orang yang korupsi, mengambil uang rakyat, bahkan miliaran, triliunan, uang yang harusnya digunakan untuk menolong mereka-mereka yang susah, habis dikumpulkan untuk dirinya sendiri. Saya kira tidak layak disebut manusia. Sudah hilang panggilan kemanusiaan. Dan orang yang masih ada panggilan kemanusiaannya, bukan mau mengambil, bahkan dia memberi, dan memberi. Dan percaya, hadiah dari memberi adalah menerima. Jangan take and give. Give and take. Belajar memberi. Dan tidak usah memberi nunggu kaya. Bahkan pemberian yang sangat berguna justru saat kita sedang susah. Ada orang lain yang membutuhkan yang kita punya. Saya sering berada pada situasi seperti itu. Punya uang 3 juta, ada orang datang ke rumah butuh uangnya 3 juta. Dan kalau kita bermain-main dengan Allah, bertransaksi dengan Allah, gak usah ragu. Kasih aja semuanya. Kasih aja. Jangan ragu dengan Allah. Intan surullah yansurkum. Jadi menolong Allah, bukan menolong Allah yang goib. Tolong Allah yang nyata. Wujudnya apa? Orang-orang yang susah di sekitar kita. Itulah Tuhan-Tuhan yang nyata yang perlu pertolongan kita. Menolong mereka sama dengan menolong Allah. Allah yang Maha Agung tidak perlu pertolongan kita. Yang butuh pertolongan kita adalah sesama kita yang susah. Kalau semua orang berpikiran seperti ini, saya kira tidak perlu ada KPK. Tidak perlu ada lembaga itu. Kalau semua orang berpikiran waras seperti yang saya sampaikan. Kalau semua orang berpikir hidup untuk sesama dan mau memenuhi hukum alam, tidak perlu ada lembaga itu. Jadi sebetulnya cara bernegara kita ini terlalu ruwet. Karena banyak orang yang melanggar hukum alam. Kalau semua bisa kembali kepada hukum alam, semua menjadi sederhana. Negara kita negara yang sangat kaya dan punya segalanya. Kenapa masyarakatnya banyak yang menderita? Hadirin. Ini masalah moral. Ini tanggung jawab kita bersama. Setuju? Yuk, kita ikut berkontribusi untuk memayu hayuning bawono. Mempercantik dunia yang sudah cantik ini. 2. Ingin jadi manusia bermanfaat? Ada nggak dalam diri kita keinginan meningkatkan kualitas hidup orang lain? Ada? Ingin nggak meningkatkan kualitas hidup tetangga kita yang tidak sekolah? Ada. Kalau itu tidak ada, berarti sudah mati hati kita. Lihat orang lain rumahnya gubuk dan kita diam, padahal kita bisa menolongnya, sudah mati. Di sebuah ceramah saya pernah menyampaikan, bukan saya mau memamerkan kebaikan. Saya lagi bangun ruko. Di belakang ruko saya itu selalu ada kejadian. Ada orang yang kerjanya itu cuma jualan sirup di SD. Dan kalau sudah selesai itu jam 10, jam 11, bring gitu. Banyak yang datang ke rumahnya. Lalu uang hasil jualan itu dibagikan. Setelah itu dia menangis. Dan itu pemandangan setiap hari saya lihat. Semakin penasaran saya. Ada apa dengan ibu ini? Ternyata dia pernah masuk ke rumah sakit. Harus keluar uang 20 juta. Dan saat itu tidak punya uang. Lalu dengan terpaksa supaya keluar dari rumah sakit, dia pinjam uang geledek. Yang bunganya tak terbatas. Yang dibayar tiap hari bukan tambah lunas, tambah banyak. Saya tanya, ibu sudah berapa lama ibu begini? Sudah lama. Kemudian saya bilang, berapa semua total sekarang? Sudah dibayar berapa banyak? 20 juta sudah dibayar bertahun-tahun. Sekarang sisanya 25 juta. Maaf ya Bapak Ibu. Saya membangun ruko.
Sementara di belakang ruko saya ada orang yang kesusahan seperti itu. Saya bilang, Ibu, mohon izin, saya bantu ya. Saya bayarkan 25 juta. Dan setelah itu, jangan lagi berhubungan dengan mereka. Nangis Bapak Ibu. Lebih nangis lagi saya. Uang itu tidak seberapa, mohon maaf bagi saya. Tetapi menyelamatkan hidup dia. Dan setelah itu kemudian semua anak cucunya berterima kasih kepada saya. Saya bilang sama istri saya, nggak usah tanggung. Kita bikinkan rumah. Kita bikinkan rumah. Saya bikinkan rumah. Ya 85 juta habis buat bikin rumah. Tapi dia hidup nyaman dengan anak cucunya. Saya kalau lewat situ, lihat rumah dia itu bahagianya kayak apa. Ternyata bahagia itu melepaskan. Melepaskan hadirin. Bukan mengumpulkan. Paham maksud saya? Satu, adakah dalam diri kita panggilan kemanusiaan? Dua, adakah dalam diri kita keinginan meningkatkan kualitas hidup? Ada? Kalau ada, kita pasti akan turun tangan untuk jadi manusia yang berguna. Tapi kalau kita lihat orang lain yang susah, kita berpangku tangan. Lalu kita bermewah-mewah di rumah kita sendiri. Makanan berlebihan. Ya Allah. Kata Rasul, kamu bukan orang beriman. Yang ketiga, mau jadi orang yang berguna? Tunjukkan empati dan kasih sayangmu pada sesama. Tunjukkan empati, perhatian, belajar merasa sebelum terasa. Kalau orang lain datang ke rumah kita, jangan ditanya punya ongkos. Kalau mau ngasih ongkos, kasih aja. Jangan ditanya punya beras. Kalau mau ngasih beras, kasih aja. Kalau kalian mau ngasih mobil sama saya, jangan tanya mobil saya apa. Mau ngasih, ngasih aja. Dan kalau sudah ngasih, nggak usah dipikirkan pemberianmu dipakai apa. Bukan urusanmu. Saya nyumbang ke masjid, ya. Terus ditanya, duit saya dipakai apa Pak Ustadz? Nggak usah. Urusan mau ngasih sudah selesai. Kalau uang mau dipakai apa, itu urusan orang yang menggunakannya. Jangan cari-cari alasan untuk tidak berbuat. Besok-besok saya nggak mau ngasih lagi. Kenapa? Yang kemarin juga nggak diumumkan. Ya Allah, katanya Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji milik Allah. Pemberian harus diumumkan. Gara-gara diumumkan besok kan nyumbang lagi. Ya Allah. Udah gitu pakai implik-implik ya. Pakai puisi. Gak apa-apa ya Pak Ustadz. Kami ngasih sedikit. Yang penting ikhlas. Yang sedikit tuh gak ikhlas. Yang ikhlas tuh banyak. Yang keempat, ada semangat dalam diri kita untuk menjadi agen perubahan, menebarkan nilai kebaikan. Hadirin ya, banyak risiko yang saya ambil dengan saya muncul di permukaan seperti ini. Saya menebarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kearifan, nilai-nilai kebijaksanaan aja. Banyak yang menyerang saya. Apalagi kalau saya menebarkan keburukan. Karena hukum alam. Kalau kita nanam tomat, pasti rumput akan ikut. Kalau nanam rumput, gak ada tomat ikutan. Jadi oleh karena itu, karena saya memahami hukum alam, ya saya biarkan saja. Yang penting gak usah dilayani. Orang mencemooh kita, biarkan. Dia mencemooh dirinya sendiri. Orang menghina saya, biarkan. Saya tidak akan terhina, dihina. Tetapi yang jelas orang yang menghina saya, dia sudah menghinakan dirinya sendiri. Justru kalau saya balik menghina dia, saya merendahkan diri saya. Buat apa melayani yang seperti itu? Orang bodoh itu cuma satu, terima saja kebodohannya. Karena belum pernah pintar. Betul nggak? Iya. Kalau kita merasa pintar, terima orang bodoh apa adanya. Karena kasihan belum pernah pintar. Tetapi kita pernah bodoh kan? Iya. Kalian kadang-kadang suka menganggap diri paling sadar. Lalu tidak mau menerima orang yang tidak sadar. Ciri orang sadar itu bisa menerima orang yang tidak sadar apa adanya. Itu ciri orang yang sadar. Karena dia pernah tidak sadar. Tapi orang yang belum sadar kan belum pernah sadar. Jadi nggak usah ditolak.
Makanya terima setiap orang apa adanya. Itu baru keren. Yang keenam. 1, 2, 3, 4. Oh, yang kelima. Ingin membangun persaudaraan. Hadirin, maaf ya. Banyak orang yang rela mengorbankan persaudaraan demi untuk uang. Bahkan rela untuk putus hubungan dengan keluarga cuman masalah harta. Waduh. Subhanallah. Itu sudah kehilangan martabat manusianya itu. Yang keenam, mencapai kebahagiaan sejati. Jadi 6 sebetulnya yang mendorong kita untuk menjadi manusia yang bermartabat. Sekaligus manusia yang bermanfaat. 1, ada panggilan kemanusiaan. Latih diri kita. Kalau ada orang yang memanggil kita untuk berbuat baik, lakukan, jangan ditunda. Nanti lama-kelamaan kalau diasah, kita akan tumbuh. 2, ingin meningkatkan kualitas hidup, bukan? Kita dan orang lain. 3, ingin menunjukkan nilai empati dan kasih sayang pada orang lain. Yang keempat, ingin menjadi agen perubahan. Kan kita ingin jadi manusia berguna, bukan? Yang kelima, ingin membangun hubungan persaudaraan. Yang keenam, mencapai kebahagiaan sejati. Ternyata bahagia itu adalah membahagiakan orang lain. Makanya ayatnya ini Quran surat Al-Isra, surat 17 ayat 7. Semua orang sudah tahu ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Tapi jika kamu berbuat jahat, itu juga buat dirimu sendiri. Hadirin, ayat ini mengajarkan kepada kita tidak ada perbuatan baik buat orang lain. Dan tidak ada perbuatan jahat buat orang lain. Jadi, kalau kita berbuat baik, sebetulnya kita sedang berbuat baik pada diri sendiri. Jujur, jawab pertanyaan saya. Ingin menghargai diri sendiri? Kalau ingin menghargai diri sendiri, ibu mertua saya, ibunya istri saya. Kalau kami kasih uang, dompetnya tuh sampai 0. Dan kalau dengar orang yang sakit, jam berapapun pergi. Maka beliau meninggal tepat setelah berbagi. Berbagi, semua di kampung itu semua udah dibagi. Dan beliau pulang ke rumah meninggal. Makanya semua orang terkejut. Makanya saat meninggal pun penuh dengan cahaya. Jadi kalau memberi itu sampai dompetnya kosong. Dan itu pelajaran yang sangat luar biasa. Ternyata saya dapat pelajaran dari ibu mertua saya. Saya dapat pelajaran dari Quran. Kalau saya memberi itu bukan buat orang lain. Buat diri saya. Makanya hadirin, kalau mengasihi sama orang yang bagus. Karena itu buat diri sendiri. Ya Allah, ngasih ke orang yang gak kepake. Ngasih ke orang yang sudah basi. Ngasih ke orang yang kita sendiri sudah kenyang. Dan kita tidak suka dengan itu. Baru dikasih orang. Sepatu sudah rusak, kasih orang. Yang bagus. Yang bagus. Ternyata rumusnya sederhana. Ketika kita ngasih yang bagus pada orang. Orang senang dan kita pun menghargai diri kita sendiri. Makanya orang yang suka ngasih yang jelek pada orang, dia tidak menghargai dirinya. Nih kalau ngasih tukang parkir, jangan 1.000 atau 5.000, 10.000, nggak apa-apa. Tidak akan sedih dikasih 10.000 mereka. Ya, karena itu memberi untuk diri sendiri. Nih, in ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Ini Quran hadirin, Quran. Ternyata Allah mengajarkan kepada kita, kalau kamu mau memberi, bukan untuk siapa-siapa, kecuali untuk dirimu sendiri. Nah, rumusnya sederhana. Kalau kita ngasih buat orang lain, kasih yang bagus. Karena hakikatnya kita ngasih buat diri sendiri. Makanya kalau ibu mertua saya selalu mengingatkan pada saya, kalau ngasih ke orang,
harus menghargaan diri sorangan. Jadi memberi pada orang itu yang bagus. Makanya kami kalau lebaran beli baju, ya udah sekampung orang kita bagi. Saya ke Tanah Abang sama istri saya, bukan beli buat saya, buat keluarga saya, beli buat masyarakat. Dan istri saya sangat jenius. Nomor ukuran gamisnya Bu RT, Pak RT itu sampai hafal semua. Saya bingung. Ya, karena memang jeniusnya itu. Ya. Jadi kalau pernah ketemu orang itu langsung bajunya nomor sekian. Nah itu. Makanya kalau beli baju nggak pernah salah. Dan semua orang kalau dikasih baju selalu senang. Karena kita kasih yang mahal. Dan ukurannya pas. Coba. Kalau ketemu, Bu, aduh ya acuk nanti ibu teh ya. Tuh. Alhamdulillah dianggo ngaos. Bahagianya luar biasa. Betul nggak? Kita tidak butuh apa-apa, tidak butuh sanjungan. Tapi mereka mengatakan itu, menyampaikan rasa empatinya kepada kita. Bahagianya luar biasa. Padahal dikasihnya 2 tahun yang lalu. Betul nggak? Yuk, sekarang sudah punya rumus ya? Yuk, kita ingin berguna bagi sesama? Ingin? Oke. Berguna bagi sesama, hidup bagi sesama adalah hukum alam. Mau ikut hukum alam? Yes. Ikut hukum alam, hadiahnya adalah berkah. Melanggar hukum alam, hadiahnya adalah musibah. Oke. Sudah ketangkap kajian kita hari ini? Akan berubah? Berubah? Yes. Lakukan perubahan saat ini juga. Saksikan berkahnya akan datang luar biasa. Saksikan saya. Semua yang saya sampaikan di kajian bukan teori. Karena saya bukan seorang teoritis. Saya seorang praktisi. Dan semua yang saya sampaikan adalah pengalaman pribadi yang sudah terjadi dalam kehidupan saya. Tidak boleh orang beriman itu menyampaikan sesuatu yang dia tidak mengalaminya. Dia tidak merasakannya. Karena Allah enggak ridho. Hidup untuk sesama adalah hukum alam. Hukum alam sunatullah bukan? Hukum alam, hukum Allah bukan? Jadi hidup untuk sesama berarti kita mengikuti hukum Allah. Dan siapa yang mengikuti hukum Allah, pasti hadiahnya berkah dari Allah. Siap? Berubah? Saksikan, setelah menerapkan ini dalam hidup, berkah mulai datang. Kebahagiaan akan menyelimuti kita setiap saat. Ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.